Halo sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini Salam Hijau ya. Untuk tutorial kali ini kita akan berbagi tip nih sahabat hijau. Cuman sebelumnya saya infokan. Nah, ini begini sahabat. Kita memanfaatkan ruang samping ya. Jadi yang biasa kita tanam dengan tanaman, sekarang bisa kita nanam anggur. Gini ya, sahabat hijau yang perlu diketahui. Yang pertama kita pahami tajuk dulu. Jadi di sini kita buat apa? Ada overstack kurang lebih 80. Di sana juga hampir 80. Di sini kebetulan 60 karena mendekati genteng. Jadi yang demikian ini bisa kita siasati. Itu yang untuk ruang lingkup pertama. Kemudian kalau mempunyai lahan yang penting lebarnya kurang lebih 2 meteran jarak sini, panjangnya 7,5 atau 8 meter, itu bisa kita tanam yang cukup banyak isi varietasnya. Begini sahabat hijau ya. Nah, kemudian antara jarak dari sini ke sini itu sekitar 80-an, yang di sana sekitar 40-an. Kemudian airnya agar turun. Yang pertama, pemahaman tentang tajuk. Begini, ini contoh nih sahabat hijau. Ini kita menggunakan apa? Teralis lurus ya atau vertikal ya. Nah, ini untuk sampingnya, berarti jarak antara dari sini sampai ke sini itu kurang lebih hampir 2 meter karena jarak keseluruhannya 2 meter kurang lebih. Nah, ini kita bikin double cordon ya, dua sayap kanan sayap kiri. Inilah tersiernya ya. Nah, ini pemanfaat tajam. Kemudian yang ini karena kita tanam di sini, karena di sana tanahnya kosong, harusnya kita tanam di bawah, bikin lagi bedengan di situ. Cuman kita memanfaatkan bedengan yang ada di sini, ya. Jadi bedengannya maaf sahabat itu Jadi kita tanam di sini. Nah ini kita bengkokkan ke sini sahabat. Nah sampai ke sini kita bagi. Stop, inilah cabang-cabang tersiernya. Primernya di sana, sekundernya di sini, tersiernya di sini, gitu ya sahabat hijau ya. Dan inilah hasil setelah kita melakukan pruning pembuahan. Memang sudah kita masukkan pupuk generatif, cuman karena sekarang momen hujan kita belum tahu hasilnya bagaimana. Ini hanya 2 kali pupuk generatif karena kita ada sedikit unsur pemaksaan. Perkiraan kita itu masuk musim panas, ternyata sepertinya momennya tidak tepat. Tapi nggak apa-apa, semoga beri ini udah mulai nampak kelihatan, beri-berinya yang kecil-kecil udah mulai kelihatan di sini. Di ujung-ujung sini ini udah mulai sahabat hijau. Ini baru 5 harian tapi dia sudah seprot gitu ya. Cuman begini, saya infokan buat sahabat hijau. Ini saya dorong lagi dengan pupuk generatif antara P dan K tinggi ya, disertai boron ya. Saya dorong lagi agar kalau waktu di saat kita mengaplikasikan pupuk generatif kemudian kita pruning, di saat kita pruning itu kena masih momennya musim hujan, terpaksa kita harus mendorong ulang. Oke ya sahabat hijau ya. Jadi inilah, nah ini polanya saya masuk dari dalam, ini pintu masuknya saya ulangi. Jadi ini jarak pintu masuknya di sini, pintu masuknya. Nah, jadi begini menyikapinya. Jadi kita tahu. Nah ini yang tadi yang teralis samping sebelah sini itu juga kita melakukan. Kemudian saya infokan buat sahabat hijau. Nah yang untuk teralis vertikal, teralis lurusnya itu kita batasin, contoh itu dari situ sampai situ. Nah itu primernya, batas aja cukup, segitu aja cukup. Kalau terlalu panjang boleh, karena ada lagi tanaman yang di sini, gitu ya. Nah ini yang untuk para-paranya. Nah jadi yang para-para lurus ini tingginya 2 meter, kita bengkokkan. Di sini panjangnya 2 meteran juga, ya. Nah gitu, kebetulan masih ada sisa bonus itu ya di ujung, jadi belum di pruning, kita biarkan aja. Nah ini kita telah melakukan pruning. Tadi yang sudah kita katakan harus kita dorong lagi. Kemudian kita masuk yang tengah. Ini yang pernah kemarin viral ya, saya infokan ya. Nah ini buah bonusnya terlalu banyak, jadi kita tidak melakukan pruning pembuahan. Ya ada 5 dompolan besar-besar lagi sahabat hijau. Nah ini burung udah nakal nih, udah mulai mencuri nih ya. Oke ya sahabat hijau ya. Gitu. Jadi
Ini primer, ininya sekunder, tersiernya. Jadi jarak antara sini dan sini kurang lebih 2, berapa ya? 2,6 apa 2,7 lah jarak antara per barak. Jadi kita dapatkan yang para-para seperti demikian sampai batas begini ya sahabat hijau. Tuh, inilah batangnya. Nah, itu juga ada tuh sahabat hijau. Tuh. Itu juga ada. Polanya yang para-para demikian. Yang teralisnya yang itu. Nah, itu teralisnya. Coba sahabat perhatikan. Ya. Nah, ini sahabat hijau tuh. Oke, saya kembali keluar. Ya, keluar jarang itu. Oke, tuh ya. Nah, ini. Nah, ini ketahuan dari sini. Ini pruning. Ya, ini pembuahan perdana kita coba ya. Jadi ini pintu masuknya seperti tadi. Jadi begini sahabat hijau, memanfaatkan ruang yang di samping. Nah, oke. Sahabat hijau, ini salah satu jenis yang kita recommended ya. Oke, kalau mau tanya bibitnya, linknya ada di bio ya. Yang untuk jenis ini ya, harga lagi murah nih sahabat hijau. Lagi apa? Murah-murah dah, kita promo dah untuk sahabat-sahabat dah. Dan ini bonus nih, kalau disering dimakan burung nih, kalau udah begini gejala mau manis sudah masuk. Dan info buat sahabat hijau, sering kan? Nih, saya info kan buat sahabat hijau. Nih ya, saya zoom dari dekat ya. Batangnya kan besar nih, bulat lagi ya. Biasanya pada umumnya itu kan dibersihkan. Ini ya, contoh ya, coba kita buka nih. Ini tumben kita bersihkan. Kita tidak perlu membersihkan ini. Biasanya banyak sekali kasihan pada teman-teman itu yang terindikasi namanya kutu perisai di sini. Jadi katanya harus rajin dibersihkan. Kita tidak bersihkan. Kalau mau bersihkan tuh begini sampai ke dalam. Saya biarkan aja. Kenapa? Ya karena medianya udah support sekali. Itu isinya mikroba baik aja sahabat hijau. Jadi yang kita gunakan untuk pupuknya paling pupuk pembuahan, pupuk pendorong. Jadi tidak terlalu dominan sama pupuk gitu ya sahabat ya. Jadi mikroba baik seperti apa? Maksudnya media baik seperti apa? Ya sudah teraplikasi yang melindungi tanaman. Kemudian buat info buat teman-teman dari kita itu bibitnya semuanya menggunakan batang bawah import ya. Nah ini loh. Besar batangnya, usianya masih kecil nih, paling 1 tahun, nggak lebih kok, gede-gede, ada yang 5 bulanan, tuh juga 1 tahun, mau lihat lagi yang 1 tahun, nih, kan besar-besar semuanya, tuh, apakah terindikasi? Coba silakan kita bongkar sama-sama, saya tidak mengaplikasikan. Jadi begini sahabat, waktu kita aplikasikan, misalkan kita mengaplikasikan pestisida berupa insek dan fungi, ini juga dispray sahabat hijau, ya, gitu ya. Kalau misalnya batangnya rada-rada gepeng dikit ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah kok, nggak masalah. Yang penting ngangkat nutrisi juga mampu. Seperti batang SO4, batangnya sekecil gini, sebesar kelingking misalnya, bisa ngangkat batang sebesar jempol. Nah itu nggak masalah. Tuh lihat tuh, kan nggak ada yang kecil. Bisa kita kasih bukti tuh ya, nggak ada kutu perisai. Jadi itu ya sahabat hijau ya, info dari kita ya. Jadi yang pertama, paham tata letak aja mengenai tentang pemahaman masalah tajok dan treatment pembuahan. Begini cara kita tuh sekali berbuah, pruning total ya sahabat hijau. Demikianlah info dari saya, semoga tutorial ini bermanfaat. Salam hijau dari saya. Kalau suka silakan like, tidak suka dislike, dan kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya.